Halo semuanya, ini episode lagi yang lain ya. Hari ini akan saya buat mengenai bike fitting ya. Tapi bike fitting dalam hal-hal yang praktis waktu di jalan nanti. Jadi setelah Anda misalnya bike fitting, apakah 100% keluhan-keluhan itu akan hilang ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya bike fitting itu bisa mengatasi segala keluhan-keluhan yang sebelumnya terjadi ya. Tapi perlu diingat juga bahwa bike fitting itu tidak harus instan mengatasi masalah Anda ya, karena untuk mengatasi masalah seorang itu khususnya orang yang butuh perhatian itu lama ya. Kita juga tidak tahu anomali-anomali seseorang ya, apakah dia itu pernah cacat, pernah kecelakaan sebelumnya, apakah orang itu mempunyai anatomi tubuh yang tidak balance ya. Artinya tidak balance itu antara torso dan insimnya itu tidak sama ya, jadi ekstrim gitu, ekstrim panjang, ekstrim pendek ya, itu belum lagi tangan dan sebagainya. Tapi di video ini saya akan mempermudah, menyederhanakan tentang bike fitting ini, terutama pada ya banyak fans YouTube yang berada di luar pulau ya, khususnya di mana bike fitting itu tidak mungkin ya, dan tidak mungkin mereka datang ke Surabaya. Kalaupun mungkin ya kalau mereka ada kesempatan mereka datang ke Surabaya dan bike fitting dengan saya ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa pun dan Anda melihat video ini ya, bolehlah ambil ini sebagai indikator ya. Ya, saya menyadari bahwa sebetulnya hampir 90% keluhan-keluhan dalam bersepeda itu berada di tangan kebas, ya kan? Tangan kebas, pundak sakit, pundak ini loh, pundak dan leher, serta boyok. Ya, dan yang terakhir dengkul ya, bukan paha, dengkul. Jadi ya itu wajar ya, karena apa? Semua keluhan itu memang karena sepeda yang fittingnya nggak benar, sehingga mengalir ke tangan Anda menjadi kebas ya, sehingga mengalir ke leher Anda, di bagian sini leher dan pundak, sakit sekali. Dan kemudian di bagian sini dan di bagian sini loh ya, terutama di joint, di sambungan dengkul ini ya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu kenapa ini terjadi. Misalnya, kalau Anda mengalami kebas di tangan, itu adalah indikasi bahwa Anda banyak sekali bertumpu di depan. Oke? Anda banyak bertumpu di depan seperti gini. Nah, sering kan Anda menyumpai ya, lihat ini bagaimana hampir 70% badan saya itu ke depan dan diganjel oleh tangan ini. Ya bayangkan kalau misalnya Anda baru keluar dari rumah setengah jam aja, ini ya sakit semua pasti. Ya pasti sakit semua ya. Loh, jelek kan?
Kan sebetulnya bike fitting kan begini. Nah, ini baru karena tangannya hanya untuk ditaruh. Nah, jadi seluruh tubuhnya di mana? Di sadel kan. Nah, beda kan? Misalnya, loh, kalau saya duduknya begini, saya bisa, loh, tangan saya bisa gini, ya kan? Nah, jadi ada kayak pegas. Tapi kalau saya begini, habis, sakit. Ya, itu penyebabnya. Badan Anda terlalu ke depan. Kemudian, sakit di boyok atau pinggang. Sebetulnya sakit di boyok itu terlalu dibesar-besarkan ya. Karena apa? Kalau misalnya Anda sakit di boyok, coba Anda berhenti bersepeda, tak boyoknya tidak sakit sudahan. Ya. Jadi kesimpulan saya sebetulnya sakit di boyok itu adalah bahwa Anda ini terlalu bersemangat, sepedanya itu kenemenen, artinya itu maksa gitu ya. Jadi walaupun Anda sudah bike fitting, bukan berarti Anda akan bisa seenaknya, ya bisa sih, akan meningkat lebih efisien dan lebih efektif. Tapi kalau soal boyok apa enggak, ya kembali ke kekuatan Anda kan, Anda harus perlu dilatih. Makanya di bike fitting itu pun kalau misalnya ada sakit-sakit sedikit, sebetulnya tahan, nggak masalah sampai kurang lebih 1 bulan untuk penyesuaian badan-badannya kita berada di posisi yang baru ya. Jadi untuk boyok saya akan tinggalkan ya, untuk pinggang, karena sakit di pinggang ini kalau Anda berusaha utek-utek nanti sakitnya pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi lebih baik Anda kuatkan core body Anda dulu ya, terutama orang yang gemuk itu banyak sekali keluhan di sini ya. Saya nggak bisa apa-apa ya, saya maklum ya. Oke, jadi pastikan dulu Anda mengerti kenapa kok ini sakit. Oke, kedua yaitu di sini sakit di dengkul. Kalau dengkul Anda sakit, itu ada kemungkinan sadelnya itu terlalu rendah sehingga tekukan kaki Anda ini loh. Nah, tekukannya ini bisa jadi terlalu lurus. Jadi Anda sepedanya. Nah, kalau Anda terlalu lurus, sakitnya pasti di sini, di belakang sambungan. Tapi kalau misalnya Anda terlalu rendah, misalnya, nah, jadi Anda sepedanya gini, ini sakitnya di sini, bener, di daerah sini. Oke, itu. Jadi ingat ya, sakit di sini itu tinggi rendah. Kalau di sini karena terlalu rendah, kalau di sini terlalu tinggi sadelnya. Posisi seat post-nya ini loh maksudnya. Oke, kemudian kalau Anda merasa sakit di sini, ya di sini, di daerah sini, itu penyebabnya adalah Anda terlalu begini. Nah, ini lihat ya. Nah, ya jelas sakit. Karena segitiga antara ini dan ini tidak matching. Segitiga ini dan ini nggak matching. Jadi misalnya, nah seperti ini saya paksa. Nah ini Anda berada dalam posisi seperti ini. Ya nggak enak kan, sakit lama-lama. Ya, jadi bisa jadi ada yang salah di sini, di tinggi spacernya ini loh. Ya, atau stem Anda terlalu panjang, terlalu pendek, menyebabkan ini sakit. Ya, atau sadel yang terlalu rendah juga sehingga Anda seolah-olah megangnya begini. Nah, ini juga tidak enak. Ya, jadi ininya agak tinggi. Ya, seperti ini. Ya, lama-lama ini ya sakit, capek. Ya, jadi solusinya gimana? Wah, kalau ini solusinya ini mau tidak mau Anda harus bike fitting dan harus ke tempatnya.
ya, karena kalau misalnya nggak dapat sudutnya, angle-nya itu nggak tepat, terus ya akan menderita sakit terus di kepala dan macam-macam. Saya pernah merepair orang yang sakitnya luar biasa di sini sampai kepingin muntah-muntah setiap kali mau sepedaan, sakit kepala dan kepingin muntah-muntah. Itu lama, saya memperbaikinya itu lama. Tapi syukurlah sekarang dia sudah enjoy sepedaan dan sudah tidak sakit dan sudah tidak merasa muntah-muntah. Dikira waktu itu ada penyempitan di sarafnya yang di kepala. Bukan, itu disebabkan oleh bike fit yang jelek. Ya, oke. Jadi 4 itu kepas di tangan, di leher, di sini, dan ini. Ya. Selain daripada itu, bukan karena posisi sepeda, misalnya sepatu Anda terasa panas dan sebagainya, itu berarti Anda membeli sepatu yang salah, ya. Itu saja, nanti kita bahas lagi. Oke.